Halo, rekan-rekan semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada pertemuan ini, saya akan menampilkan dengan tema komunikasi pemasaran digital. Dalam menghadapi revolusi internet, perusahaan harus bertanya tidak hanya bagaimana seharusnya kita menjangkau pelanggan, tetapi juga harus bertanya bagaimana seharusnya pelanggan menjangkau kami, dan bagaimana pelanggan kami saling menjangkau atau satu sama lain. Jadi pertanyaannya dikembangkan bukan hanya kita pelaku usaha, Anda atau saya sebagai pelaku usaha itu bagaimana caranya kita menjangkau pelanggan, tapi juga bagaimana pelanggan mencari pelaku usaha, kemudian saling interaksi. Oleh karena itu, pelaku usaha harus menentukan dan menetapkan kegiatan pemasaran, atau yang lebih dikenal dengan komunikasi pemasaran, yang melibatkan secara langsung pasar sasaran, yaitu pelanggan atau konsumen, untuk memperoleh respon langsung dan membangun hubungan dengan pelanggan dalam jangka panjang secara menguntungkan. Jadi itu gambaran daripada diskusi untuk pertemuan yang ke-10 ini ya. Komunikasi pemasaran digital. Baik, rekan-rekan semua, kita akan melanjutkan penjelasan tentang video ini. Selamat menikmati. Rekan-rekan semua, kalau kita akan bergerak terus di dalam diskusi ini, maka ada hal yang perlu Anda ketahui, yaitu istilah-istilah yang ada di dalam digital marketing. Sebagai contoh, Internet of Things. Jadi Internet of Things itu maksudnya bisnis dilakukan melalui jaringan digital. Jaringan digital itu artinya menggunakan internet ya. Kemudian pelanggan terhubung dengan informasi merek serta pelanggan yang lain. Jadi di sini di dalam Internet of Things itu pelanggan itu memperoleh informasi ya, kemudian juga disuguhkan dengan merek yang ditawarkan serta dapat berhubungan dengan pelanggan yang lain. Jadi itulah yang dimaksud dengan Internet of Things ya, Internet of Things. Kemudian kita lihat apa yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran digital. Komunikasi pemasaran digital itu merupakan 3 buah variabel yang saling berhubungan dalam rangka mendekatkan konsumen ke merek atau barang yang ditawarkan. Yang pertama adalah variabel online marketing, kemudian variabel social media marketing, dan yang terakhir adalah mobile marketing. Ini adalah yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran digital.
Selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing variabel ini ya. Variabel ini bagaimana caranya ketiga variabel ini dapat mendekatkan konsumen ke barang yang ditawarkan. Rekan-rekan semua, di dalam online marketing itu pemasaran melalui internet dengan menggunakan situs web perusahaan. Kemudian ditambah dengan adanya iklan dan promosi online. Kemudian ditambah pula adanya email, video online, dan blog. Jadi hal-hal yang sudah saya sebutkan ini merupakan pemasaran melalui internet ya. Jadi pemasaran melalui internet secara digital itu bisa melalui web perusahaan, kemudian iklan dan promosi online, email, video online, dan blog. Selanjutnya, beragam pilihan komunikasi secara online yang bertujuan untuk menawarkan atau mengirim informasi atau pesan khusus yang melibatkan konsumen dengan mencerminkan minat dan perilaku khusus mereka. Selanjutnya kita akan meningkat lebih jauh lagi bahwa di dalam online marketing tadi peran website, kemudian email, online advertising atau iklan online, dan online video ya, online video. Dari keempat materi ini akan mampu mendekatkan konsumen ke merek yang ditawarkan dan akan memangkas biaya pada kondisi tradisional ya, karena dengan adanya online ini kita upload materi yang berisi online advertising atau iklan online maupun dalam bentuk online video atau email itu sudah bisa menjalar ke seluruh dunia. Kemudian kita atau saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan situs atau website. Situs website yang melibatkan konsumen untuk mendekatkan mereka ke pembelian langsung atau hasil pemasaran lainnya. Perusahaan harus merancang situs web yang menarik pada tampilan pertama dan untuk mendorong kunjungan berulang. Ada 7C merupakan elemen kunci desain situs web yang efektif. Jadi kalau kita melihat gambar di sebelah kiri ini adalah isi dari situs web agar dia menarik dan dapat berperan sebagai digital marketing ya, digital marketing. Isinya adalah kontak, kemudian konten, kemudian community, customization, kemudian communication dan koneksi, serta ada nilai komersilnya ya. Yang dimaksud kontak apa? Yang dimaksud kontak gambarannya adalah kalau ada air, kita menyiapkan gelas, kemudian kita isi air, maka gelas tadi disebutnya kontak.
akhirnya disebut konten. Nah, jadi Anda bisa membayangkan dengan mudah apa yang dimaksud dengan konteks dan konten. Kemudian adanya komunitas. Komunitas itu bikin grup ya. Sekarang itu banyak orang bikin grup. Yaitu berupa komunitas yang orang-orangnya sesuai dengan pemahaman atau satu paham. Selanjutnya adanya kustomisasi. Jadi kustomisasi itu bisa dibuat sesuai keinginan anggota, ya kan? Kemudian adanya komunikasi. Komunikasi dua arah yang dapat digunakan oleh anggotanya, ya. Anggotanya yaitu penjual, kemudian sama konsumen ya atau pelanggan. Kemudian adanya koneksi atau koneksi itu adanya hubungan ya. Kita pengen tanya tentang harga, tentang kualitas, nah itu ada koneksi. Kemudian ada nilai komersilnya. Begitu rekan-rekan tentang website. Kemudian saya akan menjelaskan tentang online advertising. Online advertising ini merupakan iklan yang muncul saat konsumen menjelajah secara online, termasuk display ads, kemudian search ad, iklan baris online, dan bentuk iklan lainnya secara online. Jadi kita bisa melihat apa saja pada saat kita membaca satu artikel online. Nah, itu nanti ada muncul iklan online, baik itu search ad, display ad maupun iklan baris online. Untuk membangun penjualan merek atau menarik pengunjung ke situs internet, seluler, dan media sosial mereka. Rekan-rekan semua, di dalam email marketing, mengirim pesan kepada target pemasaran yang sangat personal untuk membangun hubungan melalui email. Social media is the hot new thing, but email still the king. Nah, jadi itu ada satu pepatah yang bahwa adanya sosial media itu merupakan satu hal yang baru dan hangat ya. Tetapi email masih sebagai rajanya. Jadi di dalam email tadi kita dapat melakukan kegiatan seperti memberi pelanggan alasan untuk merespon melalui email tadi ya. Kemudian adanya personalisasi konten email Anda. Kemudian tawarkan sesuatu yang tidak bisa diperoleh melalui surat langsung. Selanjutnya, mudahkan pelanggan untuk memilih serta berhenti berlangganan. Jadi, dengan adanya online ini sifatnya kustomisasi ya. Terus selanjutnya gabungkan email dengan komunikasi lain seperti media sosial. Jadi ini sudah menjadi satu kewajiban kalau orang masuk online itu biasanya ingin menjadi mendaftar gitu, registrasi, diminta untuk mengisi nama, kemudian email, kemudian password. Nah, ini begitu kita udah ngisi, udah dikunci, mereka sudah mendapatkan database kita gitu. Sehingga setelah itu biasanya banyak email yang datang masuk ke email kita. Itulah mengapa mereka tahu
Loh kok mereka tahu email kita? Karena Anda pernah mendaftar ke satu lokasi ya, lokasi online. Baik, rekan-rekan semua, kita lanjutkan lagi. Tentang online video, postingan konten video digital di situs web, merek, atau di situs media sosial, bisa YouTube, bisa Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian adanya video tutorial, video public relation yang terkait dengan merek serta hiburan. Selanjutnya ada juga yang namanya e-worm marketing. Kemudian video, iklan, dan konten pemasaran yang sangat menular sehingga pelanggan akan mencarinya atau membagikannya. Itulah gambaran online video ya, online video. Selanjutnya tentang sosial media marketing. Jejaring sosial secara online, baik yang independen dan komersial, tempat orang berkumpul, bersosialisasi, dan berbagi pesan, pendapat, gambar, video, dan konten lainnya. Jadi gambaran dari sosial media marketing adalah seperti yang barusan saya jelaskan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang masih kita sambung lagi, kita lanjutkan tentang sosial media marketing platform. Jadi di dalam sosial media marketing platform itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, komunitas dan forum online. Kemudian yang berikutnya adalah berupa blog. Bisa sebagai individu maupun jaringan ya, atau network. Selanjutnya jejaring sosial ya, sosial media maksudnya, yaitu contohnya seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Itulah platform dari sosial media marketing. Kemudian rekan-rekan semua, apa peran dari sosial media marketing? Jadi di dalam sosial media marketing itu mempunyai peran yang cukup handal ya, cukup penting. Ya, contohnya membangun hubungan pelanggan. Yang pertama, yang kedua, expand new market. Jadi untuk mengembangkan pasar baru ya. Pasar bukan pasar yang sudah ada, tapi membuat satu pasar baru. Kemudian adanya build strong brand, jadi membangun merek yang kuat. Selanjutnya membantu meningkatkan volume penjualan. Kemudian adanya launching new product. Jadi untuk memperkenalkan atau meluncurkan produk baru. Kemudian menghubungkan bisnis dengan marketing environment. Jadi menghubungkan bisnis dengan lingkungan eksternal ya, dengan lingkungan eksternal. Kemudian yang terakhir, effective to send the message untuk audiens. Jadi merupakan platform yang efektif untuk mengirimkan
berita kepada pelanggan ya. Jadi peran daripada sosial media marketing tadi adalah seperti yang sudah saya diskusikan ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian masih di dalam sosial media marketing, pemasaran dengan menggunakan portal media sosial untuk menciptakan pengaruh positif pada konsumen terhadap organisasi. Jadi seperti merek, produk, baik itu barang atau jasa, serta citra publik ya, dan situs web. Jadi di dalam sosial media marketing tadi kita bisa membangun merek, produk, citra publik, dan situs web. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tentang tujuan sosial media marketing. Jadi di sini untuk mengembangkan percakapan dengan pelanggan potensial. Jadi ada kegiatan yang perlu diperhatikan di dalam menggunakan sosial media marketing itu. Tujuannya agar pelanggan itu mau membeli. Kemudian berlangganan newsletter email. Selanjutnya ada kemauan untuk registrasi di komunitas online. Berikutnya adalah partisipasi dalam suatu acara yang diadakan oleh perusahaan ya tentunya ya. Jadi ini tujuan daripada penggunaan sosial media marketing. Baik rekan-rekan semua, penjelasan saya tentang pemasaran komunikasi atau komunikasi pemasaran digital mudah-mudahan bermanfaat ya. Bermanfaat bagi rekan-rekan semua dan menambah pengetahuan. Terima kasih, selamat belajar.